dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada saat ini pemilik kebun anggur. Pemilik kebun anggur. Kalau kita boleh baca firman Tuhan ini menjadi sangat menarik Bapak Ibu. Saya ketika membaca firman Tuhan ini beberapa tahun yang lalu, ya beberapa puluh tahun yang lalu, ada hal yang menarik yang ingin saya bagikan kepada kita, bahwa ternyata begitu kejamnya kah orang yang sudah dipercayakan untuk menjaga kebun. Jadi gambaran saya Bapak Ibu, ada ladang, disuruh orang jaga di sana, ya, dikelola, hasilnya sama dia, dan tiba waktunya nanti akan bayar sewa. Nah rupa-rupanya yang punya ladang ini pergi ke suatu tempat. Nah tiba waktunya pembayaran, yang penyewa ladang ini nggak mau ngasih. Dan bukan hanya nggak mau ngasih, orang yang disuruhnya dilempari, diusir. Dia berpikir, kalau nanti disuruh anakku mungkin segan, anaknya pun kena gimbal, anaknya pun kena bunuh. Lalu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kok apa sebenarnya makna dari perumpamaan ini? Saya berpikir Bapak Ibu, ya. Lalu saya dapat memahami Bapak Ibu bahwa ternyata, ya, perikop firman Tuhan yang disampaikan ini adalah perikop yang betul-betul mampu menggugah orang-orang yang mendengar pada masa itu. Orang-orang yang mendengar pada masa itu adalah Bapak Ibu adalah orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, bahkan pengikut-pengikut yang lainnya. Ya. Yesus sengaja Bapak Ibu menggunakan perumpamaan ataupun dalam mengajarkan, menyampaikan sesuatu, Yesus menggunakan perumpamaan seperti contoh-contoh kira-kira begitu Bapak Ibu, ya. Bahkan di dalam Alkitab kita lebih dari sepertiga pengajaran Yesus ini diceritakan melalui perumpamaan, sepertiga Bapak Ibu, ya. Yesus menggunakan perumpamaan-perumpamaan. Nah, perumpamaan ini Bapak Ibu bercerita untuk menjelaskan maksud yang tersembunyi, ya. Maksud-maksud yang tersembunyi yang sulit untuk boleh dipahami, sehingga orang yang mendengar pada masa itu, bahkan sampai pada saat ini, akan dapat mengerti sebenarnya apa yang mau dimaksudkan Yesus. Kalau membaca Alkitab kita di sini Bapak Ibu, perumpamaan ini diterangkan seperti hal kerajaan surga. Kerajaan surga itu diumpamakan dan dibentukkan Bapak Ibu seperti inilah kerajaan surga ini. Nah Bapak Ibu, perumpamaan yang sudah kita baca ini dimulai, ya, masih sambungan dari firman Tuhan, perikop firman Tuhan yang minggu yang lalu. Kalau minggu yang lalu ada dua orang anak, ya, Yesus memberikan sebuah perumpamaan. Bapaknya datang menyuruh pada anaknya, hai anakku pergilah ke ladang. Kemudian dia berkata, iya, tapi nggak pergi. Kemudian Yesus menyuruh anaknya yang kedua, hai anakku pergilah ke ladang, ya ke kebun kita. Dia berkata, nggak mau aku. Katanya. Lalu dia bertobat. Lalu dia pergi. Yesus bertanya, yang mana yang paling baik di antara dua itu? Ya. Pertama, ya. Wah, kamu begini, oh iya Pak, oh iya, tapi satu pun nggak dikerjakan. Lalu ada orang yang jahat, ya, membentak-bentak, apa segala macam. Lalu dia bertobat. Bapak Ibu, perumpamaan itu menggambarkan seperti itulah yang mau diterima dalam kerajaan surga, mereka yang mau bertobat. Tak mau bertobat, jangan mimpi kau katanya. Saya ingat Bapak Ibu, iklan jarum super. Nah, jadi kan ada jinnya yang digosok itu digosok. Nah, jadi ada anggota yang mau jadi anggota dewan kan kayak gitu. Pokoknya lucu-lucu lah kalau iklan jarum. Mimpi kamu katanya kan kayak gitu. Mau jadi kaya, wakil rakyat. Nah, kan sudah diwakili katanya. Nah Bapak Ibu, yang mau saya katakan demikian bahwa ternyata jangan bermimpi ketika tidak ada pertobatan dalam kehidupan kita. Ketika tidak ada perubahan dalam kehidupan kita yang mau terus-menerus berubah, jangan mimpi akan ada perubahan yang besar dalam kehidupan kita. Itu pada minggu yang lalu. Dan pada saat ini bagaimana Allah menggambarkan kerajaan surga itu. Menggambarkan kerajaan surga itu Bapak Ibu, dikatakan bahwa Yesus adalah pemilik kebun anggur. Kebun anggur Bapak Ibu, ya, dikatakan demikian. Bapak Ibu, sudah disediakan di sana.
sudah ada ladangnya, sudah dipagari. Kan begitu dikatakan tadi, sudah dibuat pagarnya, sudah dibuat pemerasan anggurnya, tinggal menikmati. Itu pun masih melawan. Bapak Ibu, pertanyaan di dalam kehidupan kita, seberapa sering kita melawan kepada Tuhan? Berkat Tuhan sudah Tuhan berikan bagi kita, anugerah sudah Tuhan siapkan bagi kita. Ketika engkau percaya kepada Tuhan, engkau akan masuk di dalam kebun anggur Tuhan, dan engkau akan menerima apapun yang kau perlukan, sebab Tuhan sudah sediakan. Lalu masih mau melawan sama Tuhan? Ini Bapak Ibu yang mau menarik, yang ingin saya sampaikan bagi kita dari perumpamaan ini tentang penggambaran kerajaan Allah ini ya seperti ini, bahwa Allah itu sudah sediakan segala sesuatu itu untuk kamu. Makanya perlu berikan apa yang seperlunya, yang sepantasnya engkau berikan kepada Tuhan. Jangan separuh-separuh Bapak Ibu. Kadang-kadang Bapak Ibu saya guyun-guyun gitu-begitu sama kawan-kawan, ya kan? Kalau kita pakai firman Tuhan, ingat dan kuduskan hari Sabat katanya. Ingatnya Pak Pendeta katanya, cuma ingat aja, nah dilakukan enggak, ingat aja kan? Separuh dilakukannya. Nah Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam berbicara tentang kerajaan surga, Yesus memberikan sebuah perumpamaan ini agar orang-orang memang benar-benar memahami dan mengerti. Ketika engkau mau masuk kerajaan surga, kau sudah disediakan segala sesuatu, maka berikanlah apa yang sepantasnya Tuhan, ya, yang kepada Tuhan. Sehingga Bapak Ibu, kita boleh pahami pembacaan firman Tuhan ini. Mereka sebagai penggarap kebun anggur, mereka adalah orang yang tidak tahu terima kasih. Kita boleh sepakat untuk itu, ya. Menjadi orang-orang yang tidak tahu terima kasih. Sudah disiapkan ladangnya, sudah disiapkan segala sesuatunya, tapi tetap melawan. Nah, kenapa demikian Bapak Ibu? Di sini Yesus memberikan gambaran yang cukup luas Bapak Ibu. Ini sebenarnya kalau perikop perumpamaan ini, ya, akan menolong kita untuk dapat benar-benar memahami apa yang mau dimaksudkan. Ada rasa. Kenapa para pekerja itu Bapak Ibu melakukan itu? Ya. Kenapa para penggarap itu melakukan itu? Bapak Ibu, kalau kita boleh lihat di sini, ya, pekerja ataupun pesuruh datang dibunuh, kedua dibunuh, datang ketiga, mereka berkata, oh ini ahli waris, kita bunuh aja dia. Supaya apa? Supaya hartanya itu bersama kita. Lalu apa yang dikatakan Bapak Ibu? Ada rasa ketidakpuasan di dalam diri pekerja itu. Dan itu adalah ciri dari manusia, tidak puas saja. Ya. Saya pernah ceritakan kepada kita, handphone saya dulu ada 2, 3, 4 pun pernah handphone saya. Tapi yang nggak ada yang menghubungi, cuma saya yang menghubungi. Dan tuh apa itu handphone itu sampai 4, aku heran, ya kan? Nah, tapi ketika orang gitu ya, rasa tidak puas itu Bapak Ibu akan terus mendorong kita. Ketika itu terjadi dalam kehidupanmu, engkau tidak layak masuk dalam kerajaan surga. Enggak pantas Bapak Ibu. Kenapa? Kau masih lebih dominan memikirkan dirimu daripada Tuhanmu. Tidak pantas. Ini yang digambarkan dari perikop ini Bapak Ibu. Kalau kerajaan surga, Yesus memberikan sebuah perumpamaan yang demikian. Nah, begitu Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di akhir perikop ini digambarkan Bapak Ibu bahwa ternyata perikop firman Tuhan itu ditujukan, ya, orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat memahami bahwa ternyata perumpamaan yang Yesus sampaikan mulai dari yang 2 orang anak itu tadi, bahkan sampai pada saat ini yang kita baca ini tadi, mereka boleh memahami bahwa ternyata perumpamaan itu ditujukan kepada mereka yang hanya sekedar rutinitas, yang hanya sekedar formalitas melakukan dan mendengarkan firman Tuhan. Mereka menyadari itu. Lalu mereka mau bermufakat untuk menangkap Yesus, tapi dia takut karena banyak orang sudah menganggap Yesus itu adalah seorang nabi.
Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus dalam perikop ini, ya, dengan jelas bisa kita lihat bahwa ternyata pemilik kebun anggur itu mengambil sebuah keputusan bahwa akan menyingkirkan dan menggantikan apa yang seharusnya dia lakukan, mengganti pekerja itu. Bukan hanya mengganti, saya pikir dia akan menangkap, bahkan mungkin akan menghukum. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dari perikop firman Tuhan ini dapat kita melihat bahwa ternyata ya, memberikan penegasan tentang apa dan tugas dan tanggung jawab seorang pekerja. Dan mengatakan Bapak Ibu, banyak orang yang tidak menyadari bahwa kita ini adalah pekerja daripada Tuhan. Ya. Kita ini adalah pekerja-pekerja Tuhan. Pekerja-pekerja Tuhan ini Bapak Ibu adalah gambaran yang bagaimana kita mau mengatakan dan menunjukkan kita ini adalah orang-orang yang dipekerjakan oleh Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu, banyak orang yang kadang-kadang mengalami kesulitan ataupun perbedaan, dan ini saya sampaikan kepada kita. Seharusnya ada sebuah perbedaan bahwa kita ini adalah pekerja Tuhan. Ada sebuah perbedaan bahwa kehidupan kita ini dilandasi oleh Tuhan. Karena apa Bapak Ibu? Di sana jelas tanggung jawabnya. Ketika Tuhan berikan pekerjaan kepada kita, ada tugasnya membereskan pekerjaan dan kebun anggur itu. Ya kan? Tugasnya itu, tanggung jawabnya itu. Bahkan bukan hanya itu saja, harus ada upeti ataupun hal yang akan kita bayar kepada sang pemilik. Apakah kita melakukan itu? Apakah kita mengerjakan itu? Jangan-jangan seperti yang saya katakan tadi Bapak Ibu, kita hanya mengingatnya separuh. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Cukup diingat. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Yesus Kristus. Dari perumpamaan firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kita pada saat ini, saya yakin dan percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi. Kita akan semakin mempersiapkan diri kita ini menjadi orang-orang yang layak dan pantas untuk masuk di dalam kerajaan surga. Ketika engkau tidak mempersiapkan dirimu Bapak Ibu, Alkitab kita mencatatkan engkau akan diusir, engkau akan melepaskan apa yang sudah engkau akan terpaksa, engkau akan dipaksa ya, melepaskan apa yang sudah engkau miliki pada saat ini. Seberapa banyak orang Bapak Ibu yang harus melepaskan apa yang mereka miliki. Karena apa? Mungkin tersandung dengan tindakan-tindakan kriminal, mungkin tersandung dengan tindakan-tindakan malpraktek, mungkin tersandung dengan hal-hal yang lain yang akhirnya harus memaksa dia melepaskan apa yang seharusnya dia miliki. Dan saya tidak berharap Bapak Ibu itu boleh terjadi dalam kehidupan kita. Sebab Allah sudah menyediakan segala sesuatu itu bagi untuk mendatangkan kebaikan itu bagi kita. Allah sudah sediakan itu. Begitu yakinkan firman Tuhan ini, kita adalah bagian daripada kerajaan Allah yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Jangan takut seperti firman Tuhan ini. Ketika engkau ikut Tuhan, Allah sediakan bagimu, dan tetaplah ditinggal dalam Tuhan, maka semuanya Tuhan siapkan dan Tuhan akan berikan. Dan ketika terjadi sebaliknya, ketika engkau mulai meninggalkan apa tugas dan tanggung jawab, maka Tuhan akan boleh mengambil itu kembali, mengusir kita. Karena apa? Kita tidak pantas untuk memperoleh kebaikan dan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Dan saya yakin dan percaya bahwa pada saat ini, setelah mendengar firman Tuhan ini, kita akan boleh semakin mengubahkan diri kita, memperbaiki diri kita, untuk boleh tetap terus-menerus bersemangat untuk dapat melakukan dan mengerjakan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Kita